Karena saya masuk kuliah itu jam 8, selesai kuliah jam 10 malam. Jadi itu intens. Itu intens banget, intensnya gila. Terus habis itu ngerjain tugas kan. Mau tanya tapi agak out of topic katanya. Kemarin waktu di Instastory disebutkan pernah sekolah di Rotterdam Academy of Architecture and Urban Design. Boleh cerita pengalaman waktu di sana nggak? Kira-kira insight baru apa yang paling berkesan waktu di sana? Dan yang bisa ngebantu banget untuk menjalankan bisnis ini. Kalau boleh tahu, dulu waktu kuliah di sana beasiswa atau biaya sendiri? Ini dijawab langsung ya? Ya, boleh jawab langsung. Okay. Ya, biaya sendiri itu nabung selama 4 tahun kerja apa 5 tahun kerja ya, lupa. 4 tahun kerja deh kayaknya. 4 tahun kerja. Oh, 5 tahun kerja. Nabung 5 tahun kerja, pilihannya dulu lagi mikir mau beli tanah buat investasi atau sekolah dan jalan-jalan. Karena dulu saya masih masa muda gitu ya, jadi saya akhirnya memilih sekolah dan jalan-jalan. Terus yang membuka banget itu tentunya karena kita jalan-jalan ke sana, kita lihat sendiri space-nya. Waktu itu saya keliling Belanda, Prancis, Spanyol, Italia. Itu jadi saya jadiin kayak apa ya, arsitektur journey gitu. Itu yang paling berharga buat saya. Saya ngelihat sendiri, saya nginep di Ronshamnya Le Corbusier gitu. Itu pengalaman yang saya sampai sekarang nggak pernah lupa. Terus yang kedua, emang jujur sih menurut saya metode pengajaran Eropa Barat itu beda banget. Diagrammatic thinking mereka lebih kuat gitu ya, ya nggak tahu sih, saya mungkin belum pernah kuliah di tempat lain juga ya. Tapi kalau dibandingin Unpar maksudnya ya, diagrammatic thinking mereka ini banget ya, nggak berat ke filosofi, nggak berat ke estetis. Ini ada problem nih, terus lo punya beberapa cara untuk solve problem ini. Ini ada beberapa tools, mau tools apa yang lo pakai, itu nanti jadinya beda. Kalau tools ini jadinya beda, tools ini jadinya beda. Nah itu yang buat saya juga dapat lumayan intens kan, karena saya masuk kuliah itu jam 8, selesai kuliah jam 10 malam. Jadi itu intens. Itu intens banget, intensnya gila. Terus habis itu ngerjain tugas kan. Nah itu yang ketiga, ketemu banyak orang internasional sih. Terus kita sharing banyak hal, kita cerita-cerita banyak hal yang sampai sekarang kita masih ngobrol ya. Ya itu 3 itu. Jadi jalan-jalannya ngelihat sendiri arsitekturnya. Kedua dapat metode berpikir yang berbeda dari yang diajarkan di universitas sebelumnya. Terus yang ketiga itu sih dapat teman-teman yang internasional, yang beda banget, background mereka beda-beda banget. Yang Jepang beda, yang Nigeria beda gitu. Itu apa membawa efek saat sekarang menjalani bisnis di dunia arsitektur ini? Misalnya jadi ada diajak kolaborasi, kan networknya jadi lebih luas ya, karena kan sekolah di sana kan. Kita sering sih ngobrol-ngobrol, berusaha untuk kolaborasi gitu ya. Cuman kadang kesulitan di, karena ini misalkan proyeknya real ya, ada timeline biasanya cukup padat, kita biasanya kan fast pace gitu. Begitu kita kolaborasi, kita ada kendala di beberapa hal gitu. Waktu itu udah sempet nyoba yang di Nigeria, dia mau bikin sekolah gitu. Tapi terlalu banyak adjustment-nya gitu. Jadi saya kayak bodoh lagi untuk tahu kayak local peraturan-peraturan yang ada di sana, terus material yang ada di sana, terus kebiasaan membangun yang di sana gitu. Jadi lepas lagi gitu. Maksudnya jadi aduh ini kayaknya agak susah nih kita kolaborasi gini. Ada kendala di situ gitu. Lalu ini sekarang pertanyaan berikutnya dari Anik Nurul, Mas Japa berarti ngebangun lebih ke fungsional ya? Enggak juga sih. Sebenarnya arsitek pasti ya concern utamanya itu ke estetis. Tapi kalau buat saya fungsional tuh tahap pertama yang harus kita lewatin. Fungsional tuh udah sebuah keharusan. Yeah. Kayak kamu jadi arsitek harus udah bisa gambar, harus ngerti pencahayaan alami gitu-gitu. Kayak itu udah hal yang udah nggak usah dibahas lagi gitu. Nah, yang membuat spesial itu memang estetik dan karakter kita gitu. Jadi kalau function tuh udah pasti itu kayak
nggak usah kita pertanyakan lagi. Jangan sampai kamu bikin sesuatu, ownernya ribet ngurusin karena kalau hujan tampias banget gitu misalkan. Jadi kalau itu udah pasti gitu, itu udah justru itu tahap yang awal banget. Nah, next step-nya itu memang tentang filosofi arsitektur kita, gimana bisa masuk, terus secara estetis harus masuk juga, gitu-gitu. Gitu sih. Jadi kalau dibilang saya fungsional, iya, tapi itu bukan main-nya gitu. Ya, karena kalau saya tangkap tadi memang Pak Japa ini lebih ke apa ya, human behavior-nya sih, lebih ke orangnya seperti apa. Yes, saya lebih ke space gitu. Ya, lebih ke space-nya. Ya, bukan buildingnya, bukan the physical buildingnya, tapi bukan ruang positifnya, tapi ruang negatifnya. Saya lebih concern ke sana. Karena kalau secara fungsi ya pasti harus berfungsi semua kan gitu. Iya, kalau itu udah harus banget lah. Wajib tanpa harus diminta kalau itu. Ya, benar. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.